Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, alhamdulillah kalau semuanya baik. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan kita melafalkan lafal Asmaul Husna secara bersama-sama. Dipersilahkan ketua kelas. Oke, sebelum lanjut kita cek dulu siapa yang tidak hadir di kelas ini. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, jadi di awal tadi sudah kita membaca tentang lafalan Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Ya benar, Asmaul Husna itu merupakan nama-nama Allah yang baik. Sebenarnya ada berapa sih nama-nama Allah yang baik itu? Berapa? Ya, 99. Nah, jadi di sini kita akan membahas kenapa sih kita harus belajar Asmaul Husna, maknanya itu untuk apa? Terus apa sih pentingnya gitu. Nah, di sini kita akan membahas tentang pentingnya belajar Asmaul Husna. Kenapa sih Asmaul Husna itu harus diamalkan, harus dipelajari, harus dihafalkan. Nah, kita akan membahas tentang itu dan juga kita akan membahas tidak semuanya ya, hanya ada 4 yang akan dibahas. Yang pertama yaitu Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan As-Sami'. Nah, di dalam keempat itu yang akan kita bahas itu maknanya apa, terus kita cari dalil naklinya atau dalilnya dalam Al-Quran itu di ayat mana saja, dan juga bagaimana kita meneladani nama-nama Allah yang baik ini tadi. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, kalian silahkan tuliskan apa saja yang ingin kalian ketahui terkait dengan pembelajaran Asmaul Husna ini. Ya, dipersilahkan ya. Oke, selanjutnya kalian kan sudah menulis tentang rumusan masalah atau pertanyaan terkait Asmaul Husna. Nanti setelah selesai, perwakilan dari kalian membacakan apa saja yang ingin kita bahas selanjutnya ya. Oke, sudah selesai semua ya. Silahkan Anissa membacakan apa saja rumusan masalah yang kalian rumuskan tadi ya. Baiklah, tadi ada yang bertanya pertanyaannya tadi Asmaul Husna tadi kan nama-nama Allah yang baik. Terus ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita harus membiasakan berdoa dengan membaca Asmaul Husna? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara memahami makna Asmaul Husna? Dan yang keempat, bagaimana cara agar kita berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya kalian silahkan mencari pertanyaan-pertanyaan tadi di dalam buku paket yang telah ada. Kalian silahkan buka-buka dulu, baca-baca dulu. Nah, selanjutnya kita akan bermain matching card. Oke, kalian silahkan membaca dulu ya. Ibu kasih waktu kalian sekitar 10 menit untuk membaca dan merumuskan, menjawab pertanyaan tadi ya. Sudah selesai membaca. Sekarang Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, di sini ada kartu. Kita bermain matching card untuk menjawab pertanyaan tadi. Di sini Ibu sudah siapkan tentang ini. Contohnya ya, Ibu kasih contoh dulu. Misalnya ini. Nih, misalnya kali ini keutamaan membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Jadi kalian cari nih di sini di kartu ini apa saja sih keutamaan membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Yang cocoknya tuh yang di mana? Apakah Al-Khabir termasuk cara membaca dan mengamalkan Asmaul Husna? Terus apakah
ini menyiapkan bekal dunia dan di akhirat, atau mana lagi, apa utamanya itu maha mengetahui. Nah, kalian cocokkan lagi ya di dalam kartunya ini. Oke, untuk yang kelompok pertama, ibu kasih kalian clue tentang keutamaan membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Kalian ambil ya, silakan perwakilan satu. Oke, selanjutnya yang kedua, ini lagi ya, ibu kasih contoh lagi. Ini maha mengetahui. Maha mengetahui ini kalian cocokkan. Maha mengetahui ini namanya apa? Misalnya Al-Alim gitu. Kalian cari di sini yang bacanya Al-Alim. Terus juga kalian cari di sini ada beberapa surah. Nah, surahnya ini kalian terjemahkan artinya apa? Apakah nyambung nih dengan misalnya maha mengetahui ini. Dan juga nanti kalian cari juga contoh-contoh teladan yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang maha mengetahui ini Al-Alim ini ya. Ini untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok 3 ini ibu kasih clue Quran surah Al-Baqarah ayat 256, 127 dan 137. Kalian cari tahu ini berkaitan dengan nama-nama Allah yang mana nih? Apakah As-Sami ataukah Al-Basir? Kalian cari ya. Nih. Oke, selanjutnya As-Sami'. Nah, ini untuk kelompok 4 ya, kalian cari ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ini jadi ibu kasihkan kalian untuk harap kerjasamanya. Ini kartunya, silakan kalian cocokkan ya. Nah. Oke. Nah, sudah dicari kecocokan kartunya. Kita cari yang mana yang paling cocok dengan kata-kata yang sudah dikasihkan tadi. Sudah semua ya? Oke. Selanjutnya kalian silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagus sekali presentasi dari keempat kelompok yang telah maju ke depan. Kita beri applause. Oke. Kita di sini akan membahas ulang tentang presentasi dari teman-temannya tadi dengan games matching card. Yang pertama tadi membahas tentang keutamaan membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa? Oke, berdoa dengan Asmaul Husna insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah menganjurkannya. Yang ketiga tadi apa? Masuk surga. Nah, adik-adik mau nggak masuk surga? Mau dong ya, kita mau semua untuk masuk surga, salah satunya dengan kita mengamalkan Asmaul Husna. Nah, bagaimana sih caranya? Kita bahas ini tadi menjawab ya pertanyaan yang di awal tadi, kenapa kita harus belajar Asmaul Husna? Salah satunya dengan masuk surga. Apakah 99 nama Allah itu cukup dihafal? Kita udah hafal terus kita masuk surga? Jawabannya enggak juga. Jawabannya kita tidak hanya menghafal, tapi bagaimana kita mengimplementasikan atau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, kita bahas mengenai yang tadi ya, Al-Alim. Al-Alim itu artinya maha melihat. Nah, bagaimana sih cara kita meneladaninya tadi? Kelompok berapa tadi? Belajar dengan sebaik mungkin. Misalnya Al-Alim itu kan maha mengetahui ya. Apalagi tadi yang berhasil beri contoh tadi. Jadi kita tidak boleh berkata dusta atau bohong karena Allah itu maha mengetahui. Yang kedua apa tadi? Al-Khabir. Al-Khabir apa? Maha mewaspadai. Bagaimana sih caranya kita untuk meneladaninya? Ya, kita meneladaninya dengan tidak menjadi manusia yang suka berbohong dan berbaik benar. Apalagi berbaik sangka kepada yang akan datang. Oke, benar. Selanjutnya yang ketiga tadi apa?
Al-Basir. Basir tadi apa? Maha melihat. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah yang maha melihat ini? Gimana caranya? Jadi Allah itu maha melihat atas apa yang kita lakukan. Jadi kita inget-inget nih ketika ada misalnya mau ngambil karena mungkin temennya nggak ngelihat kalian mengambil pena temannya tadi, tapi siapa yang maha melihat? Yaitu Allah gitu. Jadi kita ingat lagi, mungkin teman aku tidak melihat aku mengambil ini, tapi kalian berusaha menjadi manusia yang jujur karena Allah itu maha melihat. Apalagi benar kata teman-temannya tadi, apa, kita melihat ciptaan Allah, melihat gunung, melihat langit, kita memuji Allah, kita Masya Allah, Subhanallah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik gitu ketika melihat kekuasaan Allah. Langit, coba kalian lihat langit yang indah terbentang, yang kadang-kadang senja di sore hari gitu. Apakah ada manusia yang mampu menciptakan itu? Tidak kan? Jadi kita bisa melihat atau membaca alam semesta ini, kita mengucapkan rasa syukur, bagaimana kita meneladaninya, melihat misalnya ada pepohon-pohonan yang tumbuh, kalau kalian perhatikan sebenarnya mungkin dia tidak bergerak, pohon-pohonan yang tumbuh itu, tapi dia hidup. Nah, bagaimana cara kita meneladaninya? Ya seperti itu ya. Itulah pengimplementasikannya. Misalnya lagi ketemu apa, misalnya lagi temen-temen nih, adik-adik tuh mau main ke pantai gitu, manusia sanggup nggak sih membuat lautan sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke dasar-dasarnya ada ikan, karang, batuan apa di dalam situ? Tidak bisa. Jadi begitulah cara kita mengamalkannya, meneladaninya, bahwa kita harus terbuka mata melihat kebesaran Allah gitu. Selanjutnya yang keempat tadi yaitu as-sami. As-sami apa? Maha mendengar. Jadi Allah itu maha mendengar semua perkataan kita. Nah, bagaimana sih cara kita meneladaninya? Yaitu menjaga perkataan, benar kata temannya tadi tuh, menjaga perkataan kita dan berbuat juga sebaik mungkin. Jadi Allah itu maha mendengar semua perkataan kita. Jadi makanya ada yang bilang kan, perkataan itu adalah doa. Jadi Allah itu maha mendengar apapun yang kita ucapkan gitu. Makanya kita berucap dan yang baik-baik. Yang keempat apa? Yang keempat, contohnya selanjutnya apa? Nah, ketika orang lain minta tolong, kalian tidak boleh menulikan diri gitu, seolah-olah nggak dengar gitu. Kalau ada temennya butuh bantuan gitu, kita melihat, kita mendengar, kita bantulah sebisa yang kita mampu. Ya, jadi itulah adik-adik sekalian. Gitu bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan Tuhan kita saja maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kita tidak boleh hidup yang berdusta ataupun kita tidak mau membantu sesama lainnya gitu ya. Jadi kita berusaha hidup sebaik mungkin. Oke, baiklah, kita simpulkan ya kenapa kita belajar Asmaul Husna tadi ya, karena banyak manfaatnya, karena bagaimana kita menerapkannya dalam setiap kehidupan kita. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jadi Tuhan kita maha baik, kenapa kita tidak baik gitu? Mungkin kita menjadi manusia yang tidak sempurna ataupun masih banyak kekurangannya, tapi kita selalu belajar karena ya benar kita manusia yang tempatnya salah gitu. Terus adik-adik sekalian, ibu berpesan kita belajarlah menjadi orang yang baik, sama halnya seperti kita menanam padi. Ketika kita menanam padi, apakah rumput akan tumbuh? Benar?
rumput akan tumbuh gitu. Tapi ketika kita tidak menanam apapun, rumput akan tumbuh. Apakah padi akan tumbuh? Tidak kan. Sama halnya kita seperti menanam kebaikan. Jadi seperti itulah, mungkin kita berbuat baik kepada orang lain gitu, terus Bu, saya sudah berbaik kepada orang itu, tapi orang itu malah jahat sama saya gitu. Nah, ketika orang lain tidak, ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, mungkin dia tidak berbuat baik kepada kita, tapi masih ada orang lain lagi yang bisa berbuat baik kepada kita. Ketika kita ada yang meminta pertolongan, kita mencoba untuk membantunya. Nah, belajar itu tidak hanya sehari dua hari. Bagaimana kita bisa belajar menerapkan ini selama kita sampai akhir hayat nanti. Jadi adik-adik sekalian, semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan juga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu harap ya. Jadi dimulai dari hal yang sederhana. Jadi jadilah kalian anak-anak muda yang berakhlak baik dan bertakwa gitu kepada Allah gitu. Bagaimana kita menyederhanakannya, setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu menjadikan beribadah kepada Allah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh tidak ya. Oke, sebelum mengakhiri, coba si Mira itu gimana tadi? Ibu tadi ngomong apa? Apa yang telah disimpulkan? Oke, benar. Bagaimana Asmaul Husna tadi ya? Selanjutnya Udin, silahkan. Apa tadi yang ibu simpulkan tadi? Benar, jadi kita harus berbuat baik. Oke, selanjutnya Mika, apa tadi yang ibu jelaskan tadi? Kita harus belajar Asmaul Husna supaya masuk surga, benar. Nah, jadi itu ya teman-teman. Oke, baiklah. Oke adik-adik, terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.